Kalau sunnah, mungkin selanjutnya pembahasan kita langsung aja kali ya, yang ke saham Boleh. syariah kelas pemula. Kan tadi udah dijelasin, prinsip berinvestasi menurut Mang Hamsi. Tadi sebutnya prinsip nggak tuh yang abjad itu? Iya, Mungkin bisa A, B, dibilang C, D, F, G, H ya. amanah, Amanah, berkah, cuan, dividen, efisien, efisien, filantropis, filantropis, growth, sama halal. Kalau nah berarti kalau di saham syariah itu sebenarnya pada intinya apa? Atau nggak mungkin bisa dijelaskan isi dari buku saham syariah kelas pemula itu apa? Mungkin apa yang sebenarnya pengen disampaikan sama Mang Hamsi? Oke. Anggap aja saya orang awam nih Mang Hamsi, karena saya juga belum tahu sebenarnya dalamannya itu gimana. Itu mungkin buat Mang Hamsi. Jadi teman-teman, latar belakang pembuatan saham syariah kelas pemula itu ya karena saya dikontak Gramedia. Jadi saya tidak mengirim naskah, tapi Gramedia yang kontak. Alhamdulillah, terima kasih Alex Media dan Gramedia ya. Jadi Mang, bisa nggak kita kolaborasi buat buku tentang saham syariah karena belum ada kan, seperti itu. Kalau pasar modal syariah ada bukunya Pak Irwan Abdallah ya, Mas Fani ya. Tapi yang khusus spesifik saham syariah itu belum ada. Kayaknya Mang Hamsi cocok deh bikin buku itu. Nah pas saya diminta bikin buku itu belum ada naskahnya. Jadi itu saya dikontak bulan November akhir kalau tidak salah. Desember belum saya kerjakan karena saya kan merangkap sebagai guru ya, guru bahasa Arab, tapi passionnya di saham syariah begitu. Akhirnya saya selesaikan tuh dalam 1 bulan ketika Februari 2020. Itu pun diselesaikannya karena almarhum ibu mertua saya wafat. Jadi ketika ibu mertua saya wafat, saya melecut diri saya. Dulu saya diberi modal untuk saham itu dari mertua saya. Jadi sebagai persembahan jariah itu saya harus bikin buku ini. Maka alhamdulillah dengan semangat itu beres dalam 1 bulan. Karena terlalu semangatnya bukunya terlalu tebal gitu. Itu tidak ekonomis dan tidak ergonomis gitu. Tapi alhamdulillah lah, jadi banyak ide yang tersampaikan. Nah, ketika saya membuat buku itu, saya membayangkan sebagai seorang pemula apa sih yang akan dicari. Dan terus terang yang menyarankan membuat buku ini adalah Cilinda Vibo Princess kalau kenal ya, Linda Lee itu. Japri saya, Mang bikin buku saham syariah. Terus saya nanya, Ci kira-kira outline-nya apa aja ya? Kemudian beliau ngasih ini yang sering ditanyakan ini. Nah itulah yang menjadi outline itu adalah yang sering kita sampaikan di berbagai seminar atau workshop. Maka urutannya itu bab 1 itu tentang mindset juga, gitu. Tentang kenapa sih kita harus investasi syariah gitu. Itu bab 1. Bab 2-nya bicara tentang polemik halal haram, itu yang paling rame kan. Halal atau haram, judi atau bukan, itu di bab 2. Supaya orang di situ diajak dulu beradu argumen dengan berbagai pendapat ulama, sampai akhirnya saya sebagai penulis menyatakan bahwa saya mengikuti ini. Jadi yang mengharamkan ada, yang menghalalkan ada, tapi saya pendapatnya ngambil ini gitu. Saya membuat posisi di situ. Karena di situ saya tulis di akhir bab 2, kalau Anda misalnya ragu dengan kehalalan saham syariah, mungkin lebih baik berhenti di sini saja. Jangan dilanjutkan ke bab berikutnya. Tapi kan minimal bukunya sudah dibeli juga. Nah, minimal mau dibuang, mau dikasih juga bukunya sudah punya gitu. Wah, ternyata gini ya, udah nggak apa-apa, udah dibeli bukunya. Kemudian bab 3-nya itu tentang mekanisme perdagangan saham syariah. Itu murni saya jiplak, saya ambil dengan izin ke Bursa Efek Indonesia. Karena saya nggak bisa menjelaskan mekanisme perdagangan secara teknis. Karena saya nggak memperhatikan, cuman praktisi ya, bukan harus pembuat regulasi seperti Mas Fani, bukan. Saya hanya pengguna handphone, bukan pembuat handphone gitu. Nah, di bab 3 itu saya menggunakan, waktu itu kan lagi rame tagar yuk nabung saham. Pak Nicky Hogan. Terus saya bikin yuk dagang saham. Orang protes, Mang yang lain kampanye yuk nabung, kok Mang Hamsi yuk dagang. Saya lebih filosofis. Karena yang namanya saham itu buy sell. Coba cek sistem online trading manapun juga buy sell. Bukan set dan invest, bukan, tapi buy sell. Maka saham itu berdagang. Nah, kenapa juga di situ juga sekaligus menegaskan kalau orang yang ngeh dan sadar bahwa di situ saya menegaskan bahwa saham syariah bukan judi, saham bukan judi, tapi dagang. Karena dagang berarti halal. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Kalau bulan Ramadan rada lebat dalilnya ya, cocok lah gitu. Apalagi mau hujan tadi nggak jadi ya, kita baca-baca jampi dikit lah biar nggak kalah sama Mbak Rara gitu. Kemudian bab 3 tentang mekanisme. Yuk dagang saham. Apa sih sistem perdagangannya, gimana, jam perdagangannya kapan gitu, detail. Sedetil mungkin. Bab 4 baru bicara analisis. Kalau kita udah bisa dagangnya, apa sih yang kita harus lakukan? Misalnya saya suka mengatakan kita gunakan STMJ dulu gitu. Latihan STMJ. Setor tarik membeli jual. Itu habiskan modal pertama buat STMJ. Saya yang udah lama, Bu Dedeh, Mas Radik, siapapun yang udah lama, kadang salah pencet juga.
Tapi kan kalau STMJ-nya udah lancar, karena aktivitas saham, berdagang saham itu cuma 4. Berapa lama teman-teman, misalnya baru setahun sampai puluhan tahun pun tidak akan lepas dari 4 aktivitas itu. Deposit, withdraw, buy, sell. Kalau di Indonesia kan setor, tarik, beli, jual. Tapi kan nggak enak disingkatnya STBJ ya. Saya singkatnya STMJ biar lebih sudah muncul lah gitu. Tapi bukan kode saham ya. STMJ gitu kan, setor, tarik, membeli, jual. Nah itu saya sebutkan di bab keempat. Terus ada Fatama. Fatama itu artinya bahasa Arab itu lengkap. Apa itu Fatama? Fundamental analysis, technical analysis, money management. Singkatan lagi. Jadi kalau belajar dengan singkatan, dengan saya insya Allah mudah hafal. Karena disingkat-singkat semua. STMJ, Fatama gitu ya. Terus ada juga GT-Man, bukan merek underwear ya, tapi Gold Time Instrument. Itu investasi itu harus ada GT-Man-nya. Goalnya apa, tujuannya, itu ada di bab 1 saya bahas. Di bab 1 saya bahas GT-Man, Gold Time Instrument. Goal, tujuan, time frame berapa lama, instrumennya apa. Kalau sekarang ada lagi halal legal logis. Kalau OJK kan ini, terima kasih OJK sudah ada mobil yang saya pakai ya. OJK kan 2L ya, legal logis. Kalau saya halal legal logis. Halal yang pertama. Jadi kalau ada yang nawarin investasi tanya dulu, halal nggak, ada fatwanya nggak, legal nggak, ada OJK-nya nggak, ada undang-undangnya nggak, logis, masuk akal nggak returnnya. Kalau nggak masuk 3 screening itu berarti bodong. Bodong itu gabungan antara investor yang bodoh gak mau belajar bertemu dengan penipu yang bohong. Bodoh plus bohong sama dengan bodong. Itu rumus. Kan? Kemudian di bab 5 itu Follow the Giant, judulnya gitu. Kenapa di bab 5? Karena saya pernah mendapat kesempatan bertemu dengan Pak Lo Keng Hong. Dan buku itu juga di-endorse Pak Lo Keng Hong ya, Warren Buffett Indonesia. Kalau mau belajar saham syariah, bacalah buku sahabat saya Mang Amsi gitu. Orang ini kok gini ya takut ya. Orang bilang, "Wih Mang Amsi sok dekat dengan Pak LKH gitu ya." Tapi bukan seperti itu sebenarnya. Kalau diciptakan panjang, baca aja bukunya ya di situ. Jadi intinya kita punya contoh nih. Pak LKH itu sebenarnya meskipun katakanlah berbeda dengan saya secara keyakinan, tapi melaksanakan apa yang disebut dengan investasi saham syariah. Apa? Dia nggak pernah pakai margin. Makanya dia pernah berkelakar ke saya waktu itu saya ngisi di ITB, beliau ada, terus dia bilang, Amsi, saya juga sama investor syariah. Kenapa? Karena saya nggak pernah pakai utang. Dan saya nggak punya utang. Saya beli saham dengan uang cash. Kan seperti itu. Berarti saya syariah dong, kata dia. Saya ketawa aja seperti itu. Ya Pak, Bapak sudah jadi investor syariah, seperti itu. Dan memang sahamnya kebanyakan syariah. Tapi karena Pak LKH ini suka beli saham turnaround itu yang berbalik arah, asalnya rugi jadi untung. Maka ketika ruginya itu sahamnya belum syariah, karena utangnya gede. Tahun 2006, 2017, saya pernah japri beliau. Pak Lo Keng Hong, mana saham yang bagus? BRPT atau Indika? Indi ya, kode sahamnya INDY dan BRPT. Kemudian dia bilang, Sep yang bagus itu Indika, karena saya punya. BRPT itu ya dia tahu grupnya gitu, jadi tidak menyarankan untuk BRPT. Dua-duanya sangat price to book value-nya sangat rendah waktu itu, di bawah 1, Mas Fani. Tapi saya nggak bisa beli dua-duanya, karena dua-duanya belum saham syariah. Utangnya gede waktu itu. Tapi Pak LKH beli di 100-an, Indikanya, jual di 2.000 atau 3.000. Teladan dari Pak LKH yang saya pelajari juga, kesabaran. Bukankah sabar itu innallaha ma'as-sabirin gitu. Tapi di pasar banyak yang nggak sabaran. Gitu. Kita baca Allah itu bersama orang sabar, tapi di pasar modal kadang nggak mau sabar. Jadi Pak LKH itu menang di sabarnya. Dia bisa menyimpan saham yang rugi berapa tahun sampai balik modal, sampai bahkan untung berlipat. Dan dia tidak pernah merasa FOMO atau menyesal ketika sahamnya terbang tinggi lagi. Karena dia bicara rezeki saya sudah sekian, gitu kan seperti itu. Itu mungkin nggak. Jadi 5 bab 1 mindset, bab 2 halal haram, bab 3 cara berdagang, bab 4 analisis, bab 5 belajar dari kisah inspiratif. Itu. Oke, berarti tadi dijelaskannya itu ya dijelaskan dalam buku ini kan berawal dari perkenalan awalnya berarti ya. Habis itu perjalanannya secara keilmuan ya tadi halal haram tadi, lalu juga ada teknisnya, bagaimana cara kerjanya saham syariah ini, dan akhirnya nanti ada analisanya, di akhirnya lah analisanya, dan nanti contohnya langsung, gitu. Jadi teman-teman itu mungkin yang bisa kita mengerti dari isi bukunya. Cuman yang saya mau tanya sebenarnya gini, Bang Ansi, apa bedanya terus? Karena kalau semisal kita ngomongin bagaimana cara bekerjanya saham, pasti saham syariah sama aja dong. Kan dijelaskannya tadi 4 tuh tadi apa yang deposit, apa yang membeli stok, tarik, membeli, jual gitu ya.
Itu apa berarti itu kan sebenarnya kalau saham konvensional itu sebenarnya sama. Nah, berarti titik perbedaannya apa yang membuat kita mungkin bisa men-trigger kita, saya berkomitmen, misal saya berkomitmen saya akan menggunakan saham syariah berdasarkan prinsip ABCD sampai H tadi. Itu apa yang bisa membuat saya yakin, apalagi saya tuh sempat baca berita ada beberapa saham yang akhirnya dikeluarkan dari indeks Islam karena baru tahun ini ya kalau nggak salah. Ada beberapa. Nah itu di situ letaknya. Apa perbedaannya gitu? Apa yang membuat saham syariah ini disebut sebagai literally syariah gitu? Mungkin bisa dijelaskan banget sih. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi menjawab ini pertanyaan basic ya. Kenapa sih saya hanya fokus di saham syariah? Dan orang mengatakan, Mahamsi kan dulu pernah beli bumi. Kenapa beli saham bumi ketika tahun 2007? Karena saya pertama kali invest tahun 2007 dan langsung bangkrut 2008. Seperti itu. Jadi dulu tahun 2007 itu 2008 itu banyak orang yang menjadi jutawan setelah sebelumnya miliarder. Bakat bangkrut gitu ya. Jadi bumi waktu itu adalah saham syariah. Mohon maaf, grup Bakri saat itu menempati, Mas Fani mungkin punya datanya, LQ45 dan JI itu didominasi oleh grup Bakri. LT, Bumi, dan seterusnya. Nah, kemudian apa yang membedakan dengan saham konvensional? Sebenarnya cuma ada 3 screener ya, ada 3 screening. Pertama adalah screening bisnisnya. Core bisnisnya dia syariah atau bukan. Misalnya, kalau dia jualan miras sudah pasti dikeluarkan dari saham syariah. Misalnya MLBI, DLTA, apa yang baru sekarang BIR ya, BER, ada lagi JBB, apalah yang Jobu Menhasa itu. Itu kan udah jelas, karena core bisnisnya juga sudah tidak boleh, berarti sudah tidak bisa masuk saham syariah. Jadi screening pertamanya itu bisnis, core bisnisnya. Kalau dia lolos di situ, maka rasio yang kedua adalah utang berbasis bunga dibanding total aset. Utang ribawi dibanding total aset. Kalau di bawah 45% dia dikategorikan saham syariah. Kalau di atas dia saham konven. Dia lolos nih, screening pertama lolos, screening kedua lolos. Jadi kayak corong Bapak Ibu teman-teman. Screening terakhir adalah pendapatan halal. Pendapatan halal dibanding total pendapatan tidak boleh lebih dari 10%. Pertanyaan berikutnya, Mang itu kan masih ada sisa-sisa ribawinya. Kenapa disebut saham syariah? Begitu. Itu pertanyaan yang sering tanyakan ke saya dari sejak menjadi founder komunitas. Saya jawab, saya ingin bukti di negara mana yang sudah 100% menerapkan screening syariah. Ternyata tidak ada. Malaysia masih toleransi 30% plus 5%. Turki juga sama, Inggris juga sama, FTSE, kemudian DJI Islamic Market yang di Amerika juga sama. Semua ada toleransinya. Kenapa masih ada toleransi? Karena dalam kaidah usul fikih ada yang namanya aghaladiyah. Kita sekarang ada dalam kondisi darurat, tidak bisa tidak menggunakan itu dalam beberapa hal tertentu. Maka itu dibolehkan, tapi ada syarat, tidak boleh lebih dari 50%. Kenapa? Karena tidak boleh lebih dari 45%. Karena dalam kaidah lain, kalau lebih dari 50% berarti lebih banyak unsur hutang dan ribanya ketimbang yang tidak ribanya. Jadi di unsurnya mana yang lebih dominan. Akhirnya seperti itu. Kemudian nanti ketika praktik belanjanya gitu ya, apa yang membedakan? Kita fokus kedua hal tadi. Instrumennya masuk data efek syariah tidak? Yang kedua, cara transaksinya pakai margin atau tidak? Maka di SOTS itu kita nggak bisa beli, kalau punya modal 10 juta, kita nggak bisa beli modal 10 juta 1 rupiah pun nggak bisa. Lewat dari cash basis nggak bisa. Kenapa? Karena itu sudah dihitung utang ribawi. Jadi hanya 2 sebenarnya. Sebenarnya simple jadi investor syariah itu. Sahamnya sudah dipilihkan oleh Mas Fani dan teman-teman dan OJK. Kita tinggal milih aja di ISI atau di JI atau JI70 atau MES 17 atau sekarang indeks syariah growth yang 3 bulan terbaru itu. Atau kalau teman-teman atau Bapak Ibu di Android silahkan install Hissa. Hissa itu dari komunitas kita syariah saham, Mas. Jadi Hissa itu bahasa Arabnya saham, Hissa kan. Kita buat jadi Hissa, tapi itu singkatan juga. Highly Informative Syariah Stock Application itu singkatannya sebenarnya. Dibuat aja biar pas gitu, cocokologi ya. Jadi aplikasi yang penuh informasi tentang saham syariah begitu. Jadi kalau teman-teman ngetikkan kode saham di situ muncul. Misalnya ASI langsung merah, berarti sahamnya lagi saham non syariah. Ternyata ada utang berbasis bunganya berapa, pendapatan halalnya berapa. Kita yang meriset di syariah saham, SOTS nggak ada yang itu. Jadi kita filling the gap-nya dari komunitas itu, SOTS itu sudah hebat, sudah bagus dan pertama dan satu-satunya di dunia. Tapi di SOTS Sistem Online Trading Syariah belum ada yang merinci sampai detail berapa utang berbasis bunganya, berapa pendapatan halalnya, belum ada ya Mas Fandi ya. Nah kita buatkan di situ, kita punya timnya di situ. Dan yang membuat aplikasinya itu baru anak SMK. Jadi dan saya pun nggak pernah ketemu orangnya, orang Jawa Tengah, terima kasih juga, orang Cilacap. Tapi nggak pernah ketemu orangnya sampai hari ini. Kita semuanya buy online.
Jadi tim syariah saham itu sampai sekarang pun ada yang belum pernah ketemu orangnya. Tapi karyanya udah dipakai ribuan orang. Bagi saya disitulah keberkahan artinya. Gitu, Mas. Berarti